sudah di exit aja, di klik di sebelah exit itu. Sudah mulai ya? Sudah. Kita mulai aja tuh ya. Baru 2 orang, Pak. Baru 2 orang, Pak. Baru 2 orang? Enggak apa-apa karena sudah masuk waktunya kan? Betul nggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Coba semuanya kita ingin tepuk semangat. Ada yang bisa tepuk semangat apa? Tepuk semangatnya apa? Tepuk semangat bisa? Oke. Apa kabarnya? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, yang di rumah bisa menyimak? Bisa, Pak. Ya, baik. Bisa mengikuti ya? Ya, kita sudah mulai pembelajaran pagi ini. Apa yang dilihat dari sana? Melihat apa di sini yang di kelas? Apa yang dilihat dari sana? Ada patung yang ditutupi kain putih. Ada patung Jenazah. kain putih. Baik. Terima kasih ya sudah gabung. Baik, anakku semuanya, alhamdulillah. Kita cek absen pagi ini sudah gabung ya teman-teman kalian yang ada di kelas. Luar biasa ini sudah masuk. Siapa yang berapa yang belum hadir? Nanti dicek ya. Nah, sambil jalan kita cek yang sudah hadir dan yang di rumah. Bapak lihat di sini baru berapa? 5 orang. Nah, kita pastikan yang lainnya ya yang belum masuk ya sambil berjalan kita pastikan cek semuanya kehadiran anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa ikut gabung sambil berjalan ya dan kita doakan. Ada yang sakit? Ada yang konfirmasi? Enggak ada yang konfirmasi sakit? Ada siapa? Canda di Shopee. Ada yang sakit katanya teman kalian. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit ya segera Allah berikan kesembuhan. Dan yang sembuh juga mudah-mudahan bisa memanfaatkan kesembuhannya untuk belajar ya. Baik, anakku semuanya, pagi ini pembelajaran kita akan mencoba untuk mensimulasikan pengurusan jenazah ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah bagaimana kita mempelajari, mampu memahami, menganalisis ya dalam kaitan dengan pengurusan jenazah ya. Dan secara teori Bapak dan kita semuanya ya sudah memahami baik di modul atau juga di YouTube ya. Juga di dalam bentuk PowerPoint media belajarnya sudah di-share minggu kemarin bagaimana tata cara mengurus jenazah dan kita coba sekarang untuk mensimulasikan, mudah-mudahan dengan simulasi ini lebih mendekati kepada realnya gitu ya, lebih menjiwai gitu kan bagaimana pengurusan jenazah yang sebenarnya. Baik, kita awali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa dulu. Ada yang memimpin doa? Sebelum kita belajar, kita berdoa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sekarang tahapan apa yang kita lakukan dalam mengurus jenazah. Apa saja tahapannya? Tahapannya ada 4 tahapan besar gitu kan dalam mengurus jenazah. 1, memandikan. 2, Kapani. 3, mensolatkan. 4, itu tahapan-tahapannya ya. Dan itu mesti berurutan. Artinya tidak mungkin menguburkan dulu gitu kan.
atau memandikan mengkafani dulu nggak bisa. Jadi pasti memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Setelah jenazah itu dipastikan meninggal, ya, artinya setelah orang yang katakanlah ya sudah pasti meninggal gitu kan, ya, secara medis atau juga ya secara medis lah ya sudah dipastikan dia meninggal. Nah, apa yang kita lakukan ketika jenazah yang mau meninggal itu dan dipastikan meninggal, nah, yang kita lakukan adalah membimbing talqinnya, ya kan? Kita membimbing talqin. Biasanya kan kalau sakaratul maut itu dalam posisi yang katakanlah peristiwa besar gitu ya, artinya betul-betul dia mengalami sakaratul maut itu sakit gitu ya, luar biasa sakitnya ya. Jadi kita bimbing membaca talqin, mudah-mudahan dengan talqin itu bisa yang kita bimbing kalimat tahlilnya itu masuk ke dalam hatinya ya. Jadi didekati aja telinganya, kita ucapan la ilaha illallah gitu ya, la ilaha illallah ya, sampai dipastikan meninggal gitu ya. Kalau meninggal udah meninggal, kalau matanya terbuka maka kita tutup ya, kita tutup matanya. Allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khairan minha, tutup matanya. Kemudian ininya di mulutnya kalau terbelalak di tutup gitu ya, pakai ikat kan. Kemudian tangannya mau terurai boleh, mau disimpan di sidapkan juga boleh. Baik, kita tutup jenazahnya dengan kain yang siap untuk dimandikan. Airnya mana? Apa saja yang harus kita siapkan? Air, sabun, apa lagi? Gayung, nanti ember, apa lagi? Kain basahan menutupi jenazah, ya kan? Tempat yang tinggi, ya kan? Kapur barus, apa lagi? Daun bidara, nanti kamper, ya kapur barus ya kamper kan? Oke, gitu ya. Sudah dipastikan semua ada, baru kita siap-siap untuk memandikan jenazah. Ya, kita niatkan dalam hati, saya niat memandikan jenazah ini karena Allah. Nawaitul ghusla adaan hadal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk melaksanakan salah satu kewajiban jenazah ini karena Allah. Ya, kita basuhan pertama kita bersihkan dulu jenazah itu dari kotoran-kotorannya, ya kan? Kita bersihkan, terutama lubang-lubang, ya. Mau lubang depan, mau lubang belakang, itu semuanya biasanya kotorannya banyak di situ. Makanya kita bersihkan, ya kan? Cara membersihkannya, ya, ini diangkat, bentuk rapi, ya, apa? Nah, kita angkat, ya. Nah, kemudian ini perutnya diurut, dipijit. Nah, dipijit. Ini pakai sarung tangan ya. Ada sarung tangan, ada punya sarung tangan. Ojek, ini sarung tangan ojek nggak apa-apa. Ada? Punya. Nah, ini ya pastikan pakai sarung tangan ya. Ini diurut pelan-pelan. Perutnya diurut ya. Supaya apa? Supaya kotorannya keluar. Nah, baru kucurkan teh. Kucurkan, nah baru dikucurkan nanti ya tangan dibersihkan terus sampai dikucurkan ya, bersihkan terus ya, yang depannya belakangnya juga pastikan. Nah, kalau udah bersih diberikan lagi. Nah, kemudian kita siap-siap untuk memandikan. Sebelum dimandikan kita wudukan dulu ya, kita wudukan dulu ya. Cara mewudukannya sama seperti kita mau sholat, cuma karena ininya kan jenazahnya kan bisa bergerak, berarti kita wudukan, ya kan? Nah, niat mewudukan jenazah ini kan Allah, kita usap, kan? Kita usap, ya, mukanya kita usap, kemudian telinganya, telinga ini mah hidung ya, hidung, kemudian bibirnya, juga, terus, ya kan? Kemudian dibersihkan, ambil lagi airnya, kemudian bersihkan. Ya, setelah muka, kemudian kita basuh tangan, ya kan? Pertama tangan kanan dulu, kucurkan. Nah, kucurkan, ini tangan. Nah, basuh semuanya, ya kan?
basuh semuanya. Sudah tangan kanan, baru tangan kiri. Kucurkan dede. Nah, kucurkan, ya kan? Rapi semuanya, baru apa ini? Kepala, ya kan? Nah, ambil airnya, kemudian kita usapkan. Usapkan, telinganya bersihkan. Setelah kepala baru kaki kanan dulu, ya kan? Kaki kanan dulu. Ini betul. Di sini. Nah, terus bersihkannya lipatan-lipatannya ya. Lipatan-lipatannya dibasuh, yang kanan baru yang kiri bersama. Nah, selesai mewudukan. Setelah mewudukan baru kita menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ya, pastikan yang pertama disiram itu adalah yang kanan dulu. Yang kanan, ya. Berarti yang kanan ini kan? Nah, kita basuh terus basuh, ya kan? Sampai ke kaki, ya kan? Kemudian untuk membersihkan yang di bawahnya kita angkat. Nah, kita angkat. Nah, dikucur lagi, bersihkan yang bawahnya. Terus lipatan-lipatannya, selangkangannya dibersihkan. Kemudian sekarang yang kiri. Terus dari atas ya. Terus ya kan, kakinya, lipatannya, jari-jarinya semuanya. Terus dimiringkan lagi untuk membersihkan yang belakang. Terus ya. Nah, baik. Sudah tersirami dengan air semua ya. Nah, itu baru siraman yang pertama. Selanjutnya kita pakai sabun untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di tubuhnya. Sabun bisa dihancurkan dulu ya. Kalau dulu sabunnya, kemudian setelah itu baru diaburkan boleh. Atau mau batangan langsung sini juga boleh. Ya, yang pasti proses selanjutnya kita membersihkan kotorannya, daki-daki segala macam gitu ya. Makanya udah diaburkan gitu. Bantu gosoknya. Kamu bersihin ini, bersihin rambutnya pakai sampo ya. Nah, terus dengan lembut, jangan kasar. Ya, jangan kasar. Ininya dibuka nggak Pak? Jangan. Selama dimandikan, kain kapan tetap kain basah tetap menutupi aurat. Ya. Jadi selama dimandikan, kain basahan harus menutupi aurat, tidak boleh terbuka. Ya. Makanya yang memandikannya itu harus yang amanah ya. Terus digosok semuanya dari kepala sampai ujung kaki semuanya, yang lipatannya juga semuanya ya kan, tidak boleh ada yang terlewat. Sudah dipastikan semua kena sabun ya kan, sudah dipastikan semua daki-dakinya pelan ya, pelan, jangan kasar gitu kan, walaupun sudah meninggal ya, tidak boleh, apalagi pakai sikap tusuk. Nggak boleh ya, jadi mentang-mentang udah meninggal digosok yang keras nggak boleh. Ya tetap harus memperlakukan dengan lembut. Baik, selanjutnya kita bersihkan ya busa-busa, kotoran-kotoran daki-dakinya semuanya dibersihkan. Dibersihkan. Makanya ada yang membersihkan, ada yang mencucurkan, gitu ya, supaya memudahkan. Terus ikuti tangan Bapak terus ya, bahkan bos yang kirinya juga sama ya kan, terus digosok. Yang membersihkan yang ininya juga diberikan lagi kayak tadi badai. Nah, kucurkan airnya terus sini ya, selangkangannya semuanya tidak ada yang terlewat ya. Pastikan semuanya bilasan air itu dari ujung kaki, rambut sampai ujung kaki semuanya bersih. Kalau dirasa masih ada kotoran ya dibasuh lagi, disiram lagi. Ya, mau 3 kali boleh dan secukupnya. Kalau sudah dianggap bersih berarti sudah selesai. Ya, paham? Dan tadi kan sudah dibersihkan kotorannya ya. Kalau masih ada kotoran lagi, bersihkan aja. Oh, ternyata keluar lagi najisnya itu ya. Kotorannya bersihkan lagi, ombehan lagi. Ya kan? Ombehan lagi.
Makanya ini pakai sarung tangan supaya tidak langsung kena aurat gitu ya, pakai sarung tangan supaya tidak terkena langsung. Makanya juga yang memandikan pun jangan guluhan. Tahu guluhan? Bisa. Bagaimana mau memandikan jenazah kalau guluhan ini mencret? Bisa ya. Jadi ini mau mindset mau geladegan juga nggak apa-apa. Ya dibersihkan. Baik, sudah dipastikan semuanya. Kalau masih keluar darah, misalkan sulit untuk dibersihkan dan terus keluar, tutup aja pakai kapas. Ya, tutup pakai kapas. Hidungnya, mungkin telinganya. Ya, nah, sudah rapi semuanya, sudah bersih semuanya. Terakhir diwudukan lagi. Seperti yang pertama, wudukan. Ya, kepala muka. Kepala, kaki, tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki. Baru setelah itu kita keringkan. Dan tadi bilasan terakhir itu disiram dengan kapur barus. Kapur barus ditumbuk, dihijikan, ya, diember, dicampur gitu ya. Itu nanti dibasuh ke seluruh tubuhnya supaya wangi, ya, tidak bau. Ada bayangan? Ada bayangan? Nah, setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan baru kita keringkan pakai handuk, ya. Rambutnya keringkan, semua tubuhnya keringkan. Dan ini kain basahan tadi kan selama dimandikan kan dipakai, ini diganti. Ambil kainnya, kain yang kering. Nah, udah gitu. Kemudian kita juga bisa membuat celana, ya kan? Celana bisa dibuatkan, jadi kain ini dipotong gitu ya, dipotong, kemudian dipotong gitu kan ada talinya di sini ya. Nah ini yang satu ini di bawah belakang, ya kan, di bawah pantatnya, yang satu ke depan ditarik, gitu ya, tarik kemudian ditarikkan gitu. Nah itu untuk bikin celananya bisa begitu, ya. Ini kain kering. Kita tutup jenazah, jenazah tutup, kemudian kain basahan tarik teh, nah, tarik aja, ditarik. Cara membukanya begitu, menggantinya. Jadi jangan sampai ini dibuka kan tinggal itu lah, ya kan? Kemarin begitu dibuka, wow, kan bahaya, ya kan? Makanya ditutup dulu. Ya kan? Ya. Tutup dulu, baru ditarik. Tarik teh. Nah, jadi aurat tetap terjaga. Sudah itu baru, ya, selesai memandikan, kita mengkafani. Pak, proses yang kedua, mengkafani. Kita sekarang mengkafani. Yang di rumah, halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Yang di sini juga ada masalah sebelum dilanjutkan ke mengkafani? Enggak? Paham? Baik. Dilanjut ya. Nah, baik. Selanjutnya kita mengkafani jenazah. Berapa lembar yang digunakan? Laki-laki 3, perempuan 5. 4 berapa? Untuk perempuan. Apa? Dengar. Ya, baik, kita pasang ini. Coba diangkat dulu jenazahnya. Jenazahnya. Ya, angkat dulu lah ya. Kita pasang. Masih ada kain kapan enggak? Masih ada? Yang kedua, kita pasang kain kafannya. Angkat. Oke, pelan-pelan karunya. Mentang-mentang terus mau. Siap. Nah, simpan lagi pelan. Iya. Sekarang kita mengkafani jenazah. Pastikan kain kafan sudah terpasang. Kemudian kapas, ya kan? Tadi kapas kan ada ya. Pasang untuk hambalannya, ya, pasang dari atas sampai bawah. Nah, kapur barus yang sudah ditumbuk kabulkan,
diawurkeun teh naon? Ya ditaburkan gitu ya. Minyak wangi buka kocretkeun. Ya kan? Sudah rapi begitu? Ya, tadi kain jenazah yang sudah dimandikan kemudian disimpan di atasnya dengan pelan rapi, ya kan? Sesuai dengan kapasnya kan manjang ya di atas kapasnya. Baru setelah itu kita tutup lagi jenazah dengan kapas. Tutup gitu ya. Tutup semuanya pakai kapas, kan? Kapas tutup semuanya. Udah tertutup semuanya baru ya kita melipat jenazah. Lipatannya pertama. Oke, dari kanan, kemudian kiri. Oke. Kemudian yang ke selanjutnya. Oke, silakan. Ya. Tuh. Tuh. Tali ya rapi. Nah, tali yang sudah disiapkan di bawah kain kapan ditalikan, gitu ya. Ujung kaki, kemudian lutut, perut, dada dan kepala. Sederhana ya. Paham? Mengkapani paham ya? Seperti itu cara mengkapaninya. Atau mau dibuat baju juga nggak apa-apa. Dibuat baju kan dipotong gitu ya, kemudian dipasang di sini, kemudian tinggal tutupkan ya, juga boleh, ya kan? Walaupun 3 juga nggak apa-apa. Penting langsung dikapani 3 lapis, ya. Oke, setelah mengkapani, selanjutnya mensolatkan. Sebelum mensolatkan ada masalah? Pertanyaan? Warna kain kapan tadi apa? Putih. Lapisannya sudah tadi ya. Boleh nggak selain putih? Boleh. Kalau ngikatnya gimana? Nah, ngikatnya, cara mengikatnya sebenarnya untuk memudahkan mah talinya tali apa ya? Tali simpul aja ya, simpul hidup ya. Mau simpul mati juga nggak apa-apa sih. Tapi kan nanti begitu di liang lahatnya kan nanti dibuka gitu ya talinya. Jadi untuk memudahkan mah memang tidak disimpul mati karena dibuka lagi gitu ya. Dan disimpan di sebelah kiri di sini. Ya supaya kan nanti menghadap kiblat gitu ya. Menghadap kiblat kan ini berarti di atas ya kan. Jadi kalau di sini di talinya jadi gampang dibuka lagi. Ya, jadi talinya. Ada lagi? Cukup? Nah, setelah itu baru kita mensolatkan. Coba posisi jenazahnya menghadap ke kiblat. Ininya digeser, menghadap kiblat. Ini ke sana. Ini angkat, coba angkat ini. Ya, angkat. Itu sebelah situ. Ini kepalanya sebelah sana. Cukup nggak ininya? Cukup nggak di sini ya? Enggak ya? Di bawah. Oh, di bawah situ. Ya. Bisa diangkat ke ininya aja. Baik, kita mensolatkan. Baik, kita mensolatkan jenazah.
Bagaimana cara mensolatkan jenazah? Niat dulu ya. Bisa niatnya? Enggak. Ini apa? Coba bacakan sama-sama. Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbirati fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya perempuan, mayitati hadihi ya. Usolli ala hadir mayitati arba'at takbirati fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Imam, sini. Kamu? Masuk siapa aja? Siapa kamu sini? Posisi imam kalau jenazahnya laki-laki lurus dengan kepala di sini. Kalau jenazahnya perempuan lurus dengan perut berarti di sini. Ya kan? Nah, sekarang makmum, silakan. Semuanya makmum. Utamakan banyak shot. Sini. Nah. Terus yang lainnya ke belakang. Betul. Nah, ya, bagi dua. Nah, bagi dua. Nah, gitu. Nah, gitu. Bapak putih. Nah, bagus sip. Baik, kita siap mensalatkan ya. Kita siap mensalatkan dipimpin oleh Dika seperti kita sebagai imam. Boleh. Ini jenazahnya Udah ke depan. Laki-laki berarti di sini. Nah, Di depan lagi aja teh. baik. Ya. Berapa Di belakang takbir? lagi. Berapa takbir? 7 takbir. Kalau takbir 7. Berapa takbir? 4. 4 takbir ya. Nah, kemudian setelah takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa mayit, ya kan? Takbir keempat juga doa, ya kan? Baik, kita mulai. Kita akan lihat bersama-sama. Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbirati fardhu kifayati imaman, ya kan? Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallaika ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana warhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Nah, ini kalau ikut boleh ada yang teman dan yang enggak. Ya. Baik. Oke, semuanya yang di rumah tadi mengikuti enggak? Yang di rumah tadi mengikuti ya? Aduh, enggak ada yang nyaut. Ya, pengikuti, Pak. Mengikuti Pak. Tadi kita berdoa sholat jenazah. Kalau laki-laki domirnya hu, ya kan? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajrahu. Maaf yang doa ketiga ya. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu yang pendeknya. Atau yang lebih pendek lagi, belum hafal, Allahumma ghfir lahu wa'fu anhu, boleh lah. Ya. Tapi kalau tidak hafal berarti harus hafalkan gitu ya. Hafalkan. Atau mau yang lebih panjang, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqihi minal khataya kama yunqas thawbul abyadu minad danas wa abdalhu daran haram min darihi wa ahlan haram min ahlihi wa zawjan haram min zawjihi wa qi fitnatal qabri wa adzaban nar. Apa ya? Itu doanya setelah takbir yang ketiga. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tinggal rubah pokoknya dengan hak kalau perempuan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa lahu. Paham? Harus dihafal. Ini nanti prakteknya. Jadi praktek semester ini mobil khusus materi jenazah, nanti kalian mampu mempraktekkan sholat jenazah dari mulai niat sampai salam harus dihafal. Doanya boleh yang pendek, boleh yang panjang. Jadi kalau doa yang panjang itu sudah di tangan 90 nilainya, 90 ke atas. Nah, kalau doanya yang panjang ya, kalau doanya panjang wah berarti itu 90, 90, 95. Kalau yang pendek ya berarti di bawah 90. Bisa 80, bisa 85 ya, tergantung kelancarannya. Bahkan dari sekarang ya bisa. Yang di rumah bisa? Yang di rumah bisa? Bisa, Pak. Baik. Baik itu. Kemudian ada pertanyaan? Paham ya? Nah, makanya nanti di masyarakat, di warga ya, kalian apalagi itu yang meninggal keluarga kita, pastikan kita siap untuk ikut gitu ya, mensolatkannya, jangan sampai apa ya, udah ada orang lain, jangan ada orang lain. Ini pahala kan? Bahkan Rasul mengatakan mensolatkan jenazah itu pahalanya seperti satu qirat ya. Satu qirat itu seperti gunung pun. Kalau mau sampai melayang mengantarkan ke pemakaman itu seperti 2 qirat ya. Ini luar biasa pahalanya besar. Walaupun itu namanya hukumnya fardu kifayah. Baik, setelah mensolatkan langsung menguburkan. Pastikan jenazah ya dimasukkan dari arah kiri, arah kaki ya, arah kaki. Kemudian di sini ada yang menahan gitu ya, 3 orang. Baru jenazah disimpan di liang lahat, yang liang lahat itu di lubang yang berat gitu ya. Baru jenazah didirikan. Dek, bantu dek. Dirikan begini, ya kan? Menghadap ke kiblat. Supaya tidak terjatuh ini pakai bantalan. Pakai bantalan tanah ya, yang dibulat-bulat itu. Kemudian ini talinya ya dilepas ya. Kemudian pipinya dirapatkan ke
tanah, kemudian ini juga dilepas. Ya, nah, baru azan di situ kan ada yang azan ya, ada yang azan begitu masuk lemak, ada yang azan. Kemudian setelah rapi semuanya dipastikan ya sudah rapi, kemudian azan juga sudah. Ini ada yang membacakan doa. Bisa di sini ada juga yang doa-doa, tapi itu bukan bagian dari prosesinya. Mau doa-doa atau juga tidak juga apa-apa, ya kan? Nah, baru ditutup dengan apa ini? Kayu, kayu ya papan ya, papan. Pastikan semuanya tidak ada yang bolong. Kemudian setelah rapi baru ditimbun dengan tanah. Ya. Kemudian kalau sudah sampai atas, pastikan ada yang membedakan antara tanah biasa dengan pemakamannya. Itu ditinggikan sekitar sejengkal, gitu ya, supaya membuktikan bahwa di sini ada makam, kan? Dan tidak diharuskan untuk ditembok, bahkan tidak boleh ditembok di apa itu tidak boleh ya. Tapi biasanya hanya sebatas untuk ciri saja, itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai terlalu berlebihan ya. Nah, kemudian setelah itu baru doa-doa lagi, doa mendoakan mayit, karena di adat kubur mayit itu, jenazah itu akan menghadapi perkara yang sangat besar, yaitu pertanyaan malaikat tentang akhir. Apa yang ditanyakan nih? Apa yang ditanyakan di alam kubur? Siapa namamu? Siapa namamu? Hah? Siapa namamu ditanyanya? What is your name? Man rabbuka? Siapa Tuhan? Wa man nabiyuka? Siapa? Wa ma dinuka, apa agama? Wa ma imamuka, apa imamu? Wa ma dinuka, apa? Wa ma qiblatuka, ya, apa qiblat? Jawabannya Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Muhammad Nabi, Muhammad adalah nabi saya. Al-Qur'anu imami, Quran adalah imam saya. Al-Islamu dini, Islam adalah agama saya. Wal Ka'batu dan apa adalah kiblat. Faktornya itu kisi-kisi ujian dalam bahasa. Kisi-kisi ujian dalam bahasa. Dan tidak ada remedial. Iya, itu kisi-kisinya. Jadi kalau ingin bisa menghafal, menjawab pertanyaan mutanakir, hafalkan dari sekarang. Cara menghafalnya bukan dengan hafalan logika, dengan pengetahuan, tapi dengan amal. Dengan apa? Amal. Amalnya harus bagus. Karena yang menjawab itu nanti amal. Walaupun di luar kepala kita menghafal, ya kan? Pokoknya pertanyaan kelima, Allah Tuhan saya, Muhammad Nabi saya. Nah, tapi goreng amalnya gitu ya, kurang bagus amalnya, tetap tidak akan bisa menjawab. Makanya simpel. Oleh alatnya yang jadi menjawab itu adalah amal. Insya Allah kalau amal kita bagus, akhlak kita bagus, mampu menjawab malaikat tentang. Kalau mampu menjawab, berarti nanti dalam barzahnya diberikan kenikmatan. Kalau diberikan kenikmatan dalam barzah, berarti tanda nanti di hari kiamat itu diberikan kenikmatan. Kalau diberikan kenikmatan, berarti di alam akhirat nanti masuk surga. Seperti itu, paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Siap, lebih baik lagi ya. Apa yang kita dapatkan pembelajaran kita hari ini? Apa? Mengetahui. Memandikan, menjalankan, menguburkan. Apalagi dengan simulasi begini, apa yang didapatkan pembelajaran kita? Kematian. Iya. Ingat kematian. Ingat kematian berarti bagaimana cara? Ingat kematian membuat kita patah semangat atau gimana? Jadi mana? Perbaiki akhlak. Oh, jadi ingat kematian itu harus lebih baik, ya kan? Ingat kematian itu harus melahirkan amal kita lebih baik.
bukan ingat kematian kemudian haream gitu ya. Malas betul ibadah gitu kan. Bersamaan apalagi kompakan ya, tadi kita diskusi sharing ya. Mudah-mudahan nilai ini bisa kita dapat sehingga betul pembelajaran itu menghasilkan ilmu. Baik, ada pertanyaan? Simpulannya ada yang menyimpulkan tadi? Ya, simpulannya seperti tadi gambarannya. Atau siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Coba simpulkan teh. Mengetahui tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah dengan baik dan benar. Deskripsikan mensolatkan. Cara mensolatkan. Mensolatkan menghadap ke kiblat, niat. Niatnya gimana? Salat ini ala hadzal mayyit arba takbirati qadar kifayati mahmumat berapa takbir? Apa yang dibaca? Yang pertama Al-Fatihah, kedua niat, kedua awal, ketiga doa. apa yang dibaca doanya? Bantu apa yang tempat doa apa yang dibaca doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna waqadahu wa ghfir lana wa setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Awas ini jangan ragu lagi ya. Takbir, kemudian bacaannya Fatihah, salawat, salam. Sudah selesai. Ya, jangan ragu lagi, pokoknya dihafal. Ya, dari awal sampai akhir dihafal. Ya, banyak. Ya silakanlah. Mungkin ingin melihat dari YouTube-nya silakan ya. Bagaimana tata cara sholat jenazah. Pasti semuanya bisa ya. Baik, itu cukup. Ya, tadi sudah menyimpulkan dan saling melengkapi kesimpulannya. Mudah-mudahan menambah keyakinan ya, semangat kita kepada. Baik, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akhiri dengan doa. Bikin doa. Sebelum kita selesai belajar, baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan doa istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.